Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 4 Superpower Mindfulness Bagian 1 Kebahagiaan Meditasi Bab 4 Rintangan Meditasi 2 Buku Superpower Mindfulness Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyunting Handaka Wijananda, perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo, cetakan ketiga April 2009. Ehipasiko Foundation. Bagian 1 Kebahagiaan Meditasi Bab 4 Rintangan Meditasi 2. Sekarang kita beralih ke 3 rintangan yang tersisa: kemalasan dan kelembaman, tinamidha, kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca, dan keraguan, wicikica. Lalu memeriksa apa yang terjadi ketika rintangan-rintangan tersebut teratasi. Rintangan ketiga, kemalasan dan kelembaman. Rintangan ketiga adalah kemalasan dan kelembaman. Saya tidak perlu memaparkannya dengan terperinci, karena saya yakin kita semua mengetahuinya dengan baik melalui pengalaman meditasi kita. Kita duduk bermeditasi dan tidak tahu apa yang sesungguhnya kita awasi, apakah itu momen saat ini, keheningan, napas, atau apapun. Ini karena pikiran kita tumpul. Ini seakan-akan seperti tidak ada cahaya yang dinyalakan di dalam pikiran kita. Semuanya suram dan buram. Berdamai dengan kemalasan dan kelembaman. Cara paling ampuh dan efektif untuk mengatasi kemalasan dan kelembaman adalah berdamai dengan kejemuan dan berhenti bergelut dengannya. Ketika saya masih sebagai biku muda di wihara hutan di Thailand dan mengantuk tak kala bermeditasi duduk pada pukul 3.15 dini hari, saya akan berjuang kesetanan untuk menaklukkan rasa jemu. Biasanya saya gagal. Tetapi kalau saya berhasil mengatasi rasa kantuk itu, kegelisahan akan menggantikannya. Jadi saya akan menenangkan kegelisahan dan terpuruk kembali dalam kemalasan dan kelembaman. Meditasi saya bagai pendulum yang berayun di antara dua kutub ekstrim dan tidak pernah menemukan titik tengahnya. Perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami apa yang terjadi. Buddha menyarankan penyelidikan, bukannya pertarungan. Jadi saya memeriksa dari mana datangnya kemalasan dan kelembaman saya. Saya masih bermeditasi pada pukul 3.15 dini hari, menderita kurang tidur, kurang gizi, seorang biku Inggris di tengah hutan tropis yang panas. Apa sih yang Anda harapkan? Kejemuan itu adalah akibat dari sebab-sebab yang alamiah. Saya melepas dan berdamai dengan kantuk saya. Saya berhenti bertarung dan membiarkan kepala saya terkulai. Siapa tahu, saya malahan bisa mendengkur. Ketika saya berhenti bertarung melawan kemalasan dan kelembaman, maka kemalasan dan kelembaman jadinya tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, ketika mereka berlalu, saya ditinggal bersama kedamaian, bukannya dengan kegelisahan. Saya telah menemukan titik tengah ayunan pendulum saya, dan semenjak itu, saya dapat mengamati napas saya dengan mudah. Kejemuan dalam meditasi adalah akibat dari kelelahan pikiran. Biasanya karena kita terlalu payah bekerja. Melawan kejemuan tersebut malah akan membuat Anda semakin kelelahan. Istirahat akan memperkenankan energi kembali kepada pikiran. Untuk memahami proses tersebut, saya akan memperkenalkan dua paruh bagian dari pikiran: pengetahu dan pelaku. Pengetahu adalah bagian pasif dari pikiran yang sekedar menerima informasi. Pelaku adalah bagian aktif yang merespon dengan menilai, berpikir, dan mengendalikan. Pengetahu dan pelaku berbagi sumber energi batin yang sama. Demikianlah,
Ketika Anda banyak beraktivitas, ketika Anda punya gaya hidup yang sibuk dan berjuang untuk maju, si pelaku mengkonsumsi sebagian besar energi batin Anda. Hanya menyisakan sepercik energi untuk si pengetahu. Ketika si pengetahu kekurangan energi batin, Anda pun mengalami kejemuan. Di sebuah retret yang saya pimpin di Sydney beberapa tahun yang lampau, seorang peserta retret datang terlambat dari pekerjaan penuh stresnya sebagai seorang eksekutif di kota. Dalam meditasi pertamanya pada petang hari itu, pikirannya nyaris sekaku mayat. Jadi saya memberikan pengajaran khusus kepadanya tentang cara mengatasi kemalasan dan kelembamannya. Saya memintanya beristirahat. Selama 3 hari berikutnya, dia tidur sampai fajar, kembali ke tempat tidur setelah sarapan, dan tidur siang yang panjang setelah makan siang. Betapa hebatnya meditator kita ini. Setelah 3 hari tanpa pertarungan, nyaris tidak memberikan energi batin kepada si pelaku, melainkan mengalirkan energinya kepada si pengetahu. Pikirannya pun menjadi cemerlang. Pada 3 hari berikutnya, dia mengejar ketertinggalannya dari kelompoknya. Pada akhir retret, dia melaju di depan dan menjadi salah satu bintang kelas dalam retret tersebut. Cara paling ampuh dan efektif untuk mengatasi kemalasan dan kelembaman adalah dengan berhenti bertarung melawan pikiran Anda. Berhentilah berusaha mengubahnya dan biarkan saja. Berdamailah, jangan berperang dengan kemalasan dan kelembaman. Energi batin Anda akan leluasa mengalir kepada si pengetahu, dan kemalasan dan kelembaman Anda pun akan lenyap dengan sendirinya. Menjunjung tinggi kesadaran. Metode lain untuk mengatasi kemalasan dan kelembaman adalah dengan lebih menjunjung tinggi kesadaran. Semua tradisi Buddhis mengatakan bahwa kehidupan manusia itu berharga dan bernilai. Khususnya kehidupan seperti yang satu ini, yang mana Anda telah bersua dengan ajaran Buddha. Sekarang Anda punya kesempatan untuk berlatih. Anda mungkin tidak menyadari betapa banyaknya masa kehidupan telah Anda jalani dan seberapa banyak jasa-jasa yang telah Anda kumpulkan hanya supaya Anda dapat berada di sini saat ini. Anda telah menginvestasikan karma baik seumur-umur untuk berada sedekat ini dengan Dhamma. Dengan merenung seperti ini, Anda tidak akan terlalu cenderung pada kemalasan dan kelembaman, dan lebih cenderung kepada kesadaran cerah. Jalan meditasi terkadang sampai pada sebuah persimpangan. Jalan sebelah kiri menuntun kepada kemalasan dan kelembaman, sementara simpang kanan menuju kesadaran cerah. Dengan pengalaman, Anda akan mengenali persimpangan ini. Ini adalah titik di dalam meditasi di mana Anda dapat memilih antara lembah menuju kemalasan dan kelembaman atau jalan raya menuju keheningan dan berkesadaran. Mengambil jalan kiri berarti Anda menyerah kepada si pelaku dan si pengetahu. Mengambil jalan kanan berarti Anda melepaskan si pelaku tetapi mempertahankan si pengetahu. Ketika Anda menghargai kesadaran, Anda akan secara otomatis memilih jalur kanan menuju kesadaran cerah. Kemalasan dan kelembaman dan niat buruk. Kadang-kadang kemalasan dan kelembaman adalah akibat dari niat buruk yang merupakan rintangan kedua. Ketika saya ditugaskan untuk mengunjungi penjara-penjara Australia untuk mengajarkan meditasi, saya sering mendengar tentang pepatah penjara berikut ini. Tidur tambah sejam berarti hukuman berkurang sejam. Orang-orang yang tidak menyukai tempat mereka berada akan melarikan diri ke dalam kejemuan. Demikian pula, para meditator yang mudah menjadi negatif cenderung terpuruk ke dalam kemalasan dan kelembaman. Niat buruk adalah biang keroknya. Di wihara kami di Thailand, sekali seminggu kami bermeditasi sepanjang malam. Selama meditasi begadangan itu, kemalasan dan kelembaman akan secara rutin menaklukkan saya sejam atau 2 jam setelah tengah malam. Karena waktu itu adalah tahun pertama saya menjadi biku,
Saya merenungkan bahwa kurang dari 12 bulan sebelumnya, saya melewati sepanjang malam di tengah pesta pora, konser rock, dan klub-klub malam. Saya ingat bahwa saya tidak pernah merasakan kemalasan dan kelembaman ketika mendengarkan musik dari The Doors pada pukul 2 dini hari. Mengapa? Jelas sudah bahwa ketika Anda menikmati apa yang sedang Anda kerjakan, maka Anda tidak akan condong malas dan lembam. Tetapi ketika Anda tidak menyukai apa yang Anda kerjakan, maka kemalasan dan kelembaman pun datang. Saya tidak menyukai meditasi sepanjang malam tersebut. Menurut saya itu adalah ide yang bodoh. Saya melakukannya karena terpaksa. Saya mengidap niat yang buruk. Dan itulah penyebab dari kemalasan dan kelembaman saya. Ketika saya mengubah sikap saya dan merasa senang dengan meditasi sepanjang malam itu, membuatnya menjadi kegiatan yang menyenangkan, maka kemalasan dan kelembaman pun jarang hadir. Jadi, Anda harus menyelidiki apakah kemalasan dan kelembaman Anda disebabkan oleh masalah sikap. Sikap niat buruk. Memanfaatkan rasa takut. Ketika saya sebagai umat awam, saya mengikuti sebuah retret Zen di Inggris bagian utara. Waktu itu pagi buta dan aula meditasi terasa dingin membekukan. Orang-orang mengenakan selimut di seputar tubuh mereka. Ketika Anda bermeditasi dengan selimut di mana-mana di dekat Anda cenderung menjadi mengantuk. Sang guru berjalan hilir mudik dengan memegang sebuah tongkat besar. Dan seorang rekan di samping saya yang mulai terangguk-angguk mendapatkan sebuah pukulan. Kemalasan dan kelembaman setiap orang seketika sirna. Kita hanya perlu satu orang untuk digebuk, dan itu cukup. Masalahnya adalah rasa takut yang menggugah saya itu masih tetap mengikuti saya, sehingga mencegah kemajuan lebih lanjut. Pengalaman mengajarkan bahwa Anda tidak dapat membangkitkan keadaan yang sehat seperti kedamaian dan kebebasan dengan menggunakan metode-metode yang tidak sehat seperti rasa takut atau kekerasan. Dalam tradisi hutan kuno dari Thailand Timur Laut, para biku akan bermeditasi di tempat-tempat yang berbahaya seperti di ketinggian pepohonan, di bibir jurang, atau di tengah hutan yang penuh macan. Para biku yang selamat mengatakan bahwa meditasi mereka sukses, tetapi Anda tidak akan pernah mendengar hal ini dari mulut para biku yang tidak selamat. Rintangan keempat, kegelisahan dan penyesalan. Rintangan berikutnya, kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca, termasuk jenis rintangan yang terhalus. Komponen utama dari rintangan ini adalah kegelisahan pikiran. Namun, perkenankan saya untuk pertama-tama menjelaskan sekilas mengenai penyesalan. Penyesalan. Penyesalan adalah akibat dari hal-hal menyakitkan yang pernah Anda lakukan atau katakan. Dengan kata lain, itu adalah hasil dari perbuatan buruk. Jika suatu penyesalan yang mendalam muncul dalam meditasi, alih-alih berkutat di dalamnya, Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Setiap orang melakukan kesalahan. Orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah membuat kesalahan, tetapi adalah mereka yang memaafkan dirinya dan belajar dari kesalahan mereka. Sebagian orang memiliki begitu banyak rasa sesal mendalam, sehingga mereka merasa diri mereka tidak akan pernah dapat tercerahkan. Kisah Anggulimala adalah sebuah kisah terkenal dalam naskah Buddhis, Majjhima Nikaya 86. Anggulimala adalah seorang pembunuh berantai. Dia membunuh 999 orang. Dia memotong sebuah jari dari setiap korbannya, dan menguntainya menjadi sebuah kalung yang dia kenakan di lehernya. Korban ke-1000 sedianya adalah Buddha. Tetapi tentu saja Anda tidak bisa membunuh Buddha. Malahan,
Buddhalah yang membunuh Angulimala, membunuh jalan sesatnya, membunuh kotoran batinnya. Angulimala menjadi seorang biku. Bahkan seorang pembunuh berantai seperti Angulimala pun dapat meraih jhana dan tercerahkan penuh. Jadi, apakah Anda pernah membunuh orang? Apakah Anda pembunuh berantai? Kemungkinan besar Anda belum pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jika orang seperti Angulimala bisa tercerahkan, pastilah Anda pun mampu. Tak peduli perbuatan buruk apa yang telah Anda lakukan pada masa lalu, atau seberapa besar pun sesal Anda, ingatlah selalu Angulimala. Maka Anda tidak akan merasa buruk-buruk amat terhadap diri Anda. Pemaafan, membiarkan yang lalu berlalu, adalah hal yang dapat mengatasi penyesalan. Kegelisahan. Kegelisahan muncul karena kita tidak menghargai indahnya kecukupan hati. Kita tidak mengakui betapa senangnya tidak melakukan apa-apa. Kita memiliki sebuah pikiran yang rewel ketimbang pikiran yang mensyukuri apa yang telah ada. Kegelisahan dalam meditasi selalu berarti tanda kegagalan menemukan kebahagiaan pada apa yang ada di sini. Apakah kita menemukan kebahagiaan atau tidak, tergantung dari cara kita melatih persepsi kita. Hal tersebut ada dalam kekuasaan kita untuk mengubah cara kita memandang segala sesuatu. Kita dapat menatap segelas air dan mencerapnya sebagai sesuatu yang sangat indah, atau kita dapat menganggapnya sebagai biasa-biasa saja. Dalam meditasi, kita dapat melihat napas sebagai hal yang membosankan dan rutin, atau kita dapat memandangnya sebagai sesuatu yang sangat indah dan unik. Jika kita memandang napas sebagai sesuatu yang sangat berharga, kita tidak akan merasa resah. Kita tidak akan pergi berkeliling untuk mencari-cari hal-hal lain. Itulah kegelisahan. Pergi berkeliling mencari-cari hal-hal lain untuk dikerjakan. Sesuatu yang lain untuk dipikirkan. Suatu tempat lain untuk dituju. Dimanapun selain di sini dan saat ini. Kegelisahan adalah salah satu rintangan besar bersama dengan nafsu indrawi. Kegelisahan menyebabkan begitu sulitnya duduk tenang untuk waktu yang lama. Saya memulai meditasi dengan kesadaran saat ini, hanya untuk mengatasi kegelisahan kasar yang berkata, "Aku ingin berada di suatu tempat selain di sini saat ini." Tak peduli tempat apakah ini, tak peduli seberapa nyaman Anda membuatnya, kegelisahan akan selalu berkata tempat ini tidak cukup bagus. Kegelisahan menatap alas meditasi Anda dan berkata bahwa bantal itu terlalu besar atau terlalu kecil, terlalu keras atau terlalu lebar. Kegelisahan memandang pusat retret meditasinya dan berkata, tempat ini kurang bagus. Seharusnya kita mendapatkan 3 kali makan sehari. Semestinya ada yang membersihkan kamar kita. Kecukupan hati adalah lawan dari pikiran yang rewel. Anda mesti mengembangkan persepsi kecukupan hati terhadap apapun yang Anda miliki, dimanapun Anda berada, semampu-mampunya Anda. Waspadalah terhadap upaya mencari-cari kesalahan dalam meditasi Anda. Kadang Anda mungkin berpikir, meditasiku tidak terlalu dalam. Aku telah mengamati momen saat ini begitu lama dan aku tidak mencapai apa-apa. Pemikiran seperti itu adalah penyebab langsung kegelisahan. Entah bagaimana jalannya meditasi menurut pendapat Anda, jadilah benar-benar puas terhadapnya dan meditasi pun akan menjadi lebih mendalam. Jika Anda tidak puas dengan kemajuan Anda hanya membuatnya menjadi lebih buruk. Jadi, belajarlah untuk berpuas hati di sini dan saat ini, dalam momen ini. Saat kecukupan hati menjadi mendalam, sesungguhnya hal ini akan membawa pada terbitnya jhana. Amatilah keheningan, dan puaslah untuk hening. Jika Anda sungguh-sungguh puas,
Anda tidak perlu berkata apapun. Bukankah kebanyakan percakapan dalam hati mengambil wujud sebagai mengeluh, berusaha mengubah ini itu, atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang lain, atau melarikan diri ke dunia pemikiran dan gagasan? Berpikir menandakan kurangnya kecukupan hati. Jika Anda benar-benar berkecukupan, maka Anda akan hening dan sunyi. Lihatlah, apakah Anda mampu memperdalam kecukupan hati, karena kecukupan hati adalah penawar bagi kegelisahan. Bahkan jika Anda menderita nyeri pada tubuh dan merasa kurang enak badan, Anda tetap dapat mengubah persepsi Anda menjadi sesuatu yang cukup asik, bahkan indah. Lihatlah apakah Anda dapat menerima rasa nyeri dan sakit itu. Lihatlah apakah Anda dapat membiarkannya. Beberapa kali selama kehidupan saya sebagai biku, saya pernah menderita rasa sakit yang benar-benar parah. Alih-alih berusaha melarikan diri, yang mana hal itu merupakan kegelisahan, saya membelokkan pikiran saya untuk sepenuhnya menerima rasa sakit itu dan berdamai dengannya. Saya temukan bahwa berdamai dengan rasa sakit yang parah sekalipun adalah hal yang memungkinkan. Jika Anda mampu melakukan itu, bagian terburuk dari rasa sakit akan sirna berikut rasa gelisahnya. Tidak ada keinginan untuk melarikan diri darinya. Anda sepenuhnya hening bersama perasaan tersebut. Kegelisahan yang mengiringi rasa sakit bisa jadi adalah yang terburuk. Lepaskan diri dari kegelisahan melalui kecukupan hati, dan Anda bahkan dapat bersenang-senang dengan rasa sakit. Kembangkanlah kecukupan hati terhadap apapun yang ada pada Anda. Kekinian, keheningan, napas, dimanapun Anda berada, kembangkanlah kecukupan hati, dan dari kecukupan hati itu, dari poros tengah kecukupan hati itu, meditasi Anda akan bertambah dalam. Jadi, jika Anda pernah menjumpai kegelisahan dalam pikiran Anda, ingatlah kata kecukupan hati. Kecukupan hati akan mencari apa yang benar dan mampu menjaga Anda tetap tenang. Tetapi kegelisahan akan senantiasa menjadikan Anda sebagai budak. Ada sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Buddha, Majjhima Nikaya 39,14. Kegelisahan itu bagaikan mempunyai majikan tiran yang selalu memerintah Anda. Pergi dan dapatkan ini. Ayo, kerjakan itu. Itu tidak benar. Lebih rapi lagi. Dan tidak pernah memberikan Anda sekejap waktu pun untuk beristirahat. Tiran itu adalah pikiran yang rewel. Tundukkan tiran ini melalui kecukupan hati. Setelah Anda mengatasi bentuk kegelisahan yang lebih umum ini, sebentuk kegelisahan yang sangat halus seringkali muncul pada tahap-tahap meditasi yang lebih dalam. Saya merujuk ke saat tak kala Anda pertama kali melihat nimitta, dikarenakan kegelisahan, Anda tidak dapat meninggalkan nimitta sendirian. Anda membuat semuanya berantakan dengan adanya kegelisahan ini. Anda tidak puas terhadap nimitta sebagaimana tampaknya saat ini. Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Anda merasa bergairah. Kegelisahan adalah salah satu rintangan yang dengan mudah dapat membuyarkan nimitta. Anda telah tiba. Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Cukup begitu saja. Berpuaslah dengan nimitta, dan nimitta itu akan berkembang dengan sendirinya. Itulah kecukupan hati. Sepenuhnya tak berbuat apa-apa. Hanya duduk dan menyaksikan nimitta merekah ke dalam suatu jhana. Jika perlu 1 jam, jika perlu 5 menit, bahkan jika tak pernah terjadi pun, Anda tetap merasa berkecukupan. Itulah cara untuk memasuki jhana. Jika nimitta datang dan pergi, itulah tanda kegelisahan di dalam pikiran.
Jika Anda mampu mempertahankan perhatian tanpa susah payah, berarti kegelisahan telah teratasi. Rintangan kelima, keraguan. Rintangan terakhir disebut keraguan atau wicikicca. Keraguan dapat terjadi terhadap ajaran, terhadap pengajarnya, atau terhadap diri Anda sendiri. Mengenai keraguan terhadap ajaran, Anda harus cukup yakin mulai saat ini untuk tahu bahwa beberapa hasil yang indah datang dari mempraktekkan meditasi. Anda mungkin sudah mengalami beberapa pengalaman tersebut. Izinkanlah pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat keyakinan Anda bahwa meditasi itu bermanfaat. Duduk bermeditasi, mengembangkan pikiran dalam keheningan, dan khususnya mengembangkan pikiran dalam jhana. Semua itu sangat besar manfaatnya dan akan memberi Anda kejernihan, kebahagiaan, dan pemahaman terhadap ajaran Buddha. Berkenaan dengan para guru, mereka seringkali mirip para pelatih tim olahraga. Tugas mereka adalah untuk mengajar dari pengalaman mereka sendiri dan yang lebih penting lagi, untuk mengilhami para siswa dengan perkataan dan perbuatan. Namun, sebelum Anda menaruh kepercayaan kepada seorang guru, selidikilah mereka. Amatilah perilaku mereka dan lihatlah sendiri apakah mereka mempraktekkan apa yang mereka babarkan. Jika mereka sungguh-sungguh tahu apa yang mereka katakan, maka mereka akan menjadi pribadi yang etis, terkendali, dan meneladankan. Hanya jika sang guru memimpin dengan teladan yang baik tentunya, barulah Anda menaruh keyakinan kepada mereka. Menyesali diri, berpikir, aku tak punya harapan, aku tak sanggup melakukannya, aku tak berguna, aku yakin setiap orang yang bermeditasi kecuali saya sudah mencapai jhana dan sudah terjerahkan. Seringkali diatasi dengan bantuan seorang guru yang mengilhami dan menyemangati Anda. Sang guru bertugas untuk berkata, "Ya, Anda dapat meraih semua ini. Banyak orang lainnya yang telah meraihnya. Jadi mengapa Anda tidak?" Semangatilah diri Anda sendiri. Yakinlah bahwa Anda dapat meraih apapun yang Anda inginkan. Pada kenyataannya, jika Anda memiliki cukup keteguhan dan keyakinan, sukses Anda hanya soal waktu saja. Satu-satunya orang yang gagal hanyalah orang yang menyerah. Keraguan juga dapat mengarah pada apa yang saat ini Anda alami. Apa ini? Inikah jhana? Inikah kesadaran saat ini? Keraguan semacam itu adalah rintangan. Keraguan seperti itu adalah tidak layak selama meditasi. Biarkanlah dan nikmatilah kedamaian dan kebahagiaan. Setelah itu, Anda dapat meninjau ulang meditasi tersebut dan bertanya, apa itu tadi? Tadi itu benar-benar menarik keadaan tersebut. Anda dapat menoleh ke belakang dan berkata, itu tadi jhana. Jika Anda mengalami kesulitan apapun dalam meditasi Anda, berhentilah dan tanyakan kepada diri Anda, rintangan yang manakah ini? Temukan penyebabnya. Begitu Anda menemukan penyebabnya, Anda ingat solusinya dan menerapkannya. Jika rintangan tersebut adalah nafsu indrawi, alihkan saja perhatian dari panca indera sedikit demi sedikit dan terapkan pada napas atau pikiran. Jika rintangan itu adalah niat buruk, pancarkanlah cinta kasih. Untuk kemalasan dan kelembaman, ingatlah junjung tinggi kesadaran. Jika itu adalah kegelisahan dan penyesalan, ingatlah kecukupan hati, kecukupan hati, kecukupan hati, atau terapkan pemaafan. Dan jika rintangan itu adalah keraguan, yakinlah dan terilhamilah oleh sang ajaran. Kapanpun Anda bermeditasi, terapkanlah solusi-solusi tersebut secara metodis. Dengan cara itu, rintangan-rintangan yang Anda alami tidaklah menjadi penghalang jangka panjang.
Rintangan-rintangan itu adalah hal-hal yang dapat Anda kenali, atasi, dan lampaui. Bengkel rintangan. Setelah membahas kelima rintangan secara terpisah, sekarang saya akan menunjukkan bahwa mereka semua memancar dari satu sumber tunggal. Mereka dibangkitkan oleh kendali ganjil di dalam diri Anda yang menolak untuk melepas segala sesuatu. Para meditator gagal mengatasi rintangan-rintangan karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Untuk sukses dalam meditasi, sangatlah penting untuk memahami bahwa rintangan-rintangan tersebut beraksi di ruang antara si pengetahu dan yang diketahui. Sumber rintangan-rintangan tersebut adalah si pelaku. Hasilnya adalah kurangnya kemajuan, tetapi bengkel mereka adalah ruang di antara pikiran dan objek meditasinya. Pada hakikatnya, meditasi sangatlah penting untuk memahami bahwa rintangan-rintangan tersebut beraksi di ruangan antara si pengetahu dan yang diketahui. Sumber rintangan-rintangan tersebut adalah si pelaku. Hasilnya adalah kurangnya kemajuan, tetapi bengkel mereka adalah ruang di antara pikiran dan objek meditasinya. Pada hakikatnya, kelima rintangan itu adalah masalah yang saling terkait. Para meditator yang piawai saat mengamati napas juga memberikan perhatian kepada bagaimana mereka mengamati napas mereka. Jika Anda mengetahui adanya pengharapan antara Anda dan napas Anda, maka Anda mengawasi napas dengan adanya hasrat bagian dari rintangan pertama. Jika Anda mengamati adanya kekesalan di ruang antaranya, maka Anda mengawasi napas disertai rintangan kedua, niat buruk. Atau jika Anda mengenali rasa takut di ruang antara tersebut, mungkin rasa takut kehilangan perhatian pada napas, maka Anda sedang bermeditasi dengan suatu kombinasi rintangan. Sekejap, Anda mungkin tampak berhasil, mampu mempertahankan napas dalam pikiran selama beberapa menit. Tetapi Anda akan merasa bahwa Anda terhalangi untuk masuk lebih dalam. Anda telah mengawasi sesuatu yang salah. Tugas utama Anda dalam meditasi adalah untuk mengamati rintangan-rintangan tersebut dan meng-KO mereka. Dengan demikian, Anda memperoleh tahap demi tahap dalam meditasi, ketimbang berusaha mencuri hadiah dari setiap tahap dengan suatu niatan. Dalam setiap tahap meditasi ini, Anda tidak dapat melakukan kekeliruan bila Anda meletakkan kedamaian atau kebajikan di ruang di antara Anda atau apapun yang Anda sadari. Ketika suatu fantasi seksual terjadi, letakkan kedamaian di ruang antara tersebut dan mimpi siang bolong itu akan segera kehabisan bensin. Ciptakan perdamaian. Jangan berperang dengan kesuraman. Tempatkan kebajikan di antara si pengamat dengan badan Anda yang sakit, dan sepakatilah gencatan senjata antara Anda dan pikiran Anda yang sedang berkeliaran. Berhentilah mengendalikan dan mulailah membiarkan. Persis seperti sebuah rumah yang dibangun dari ribuan bata yang disusun satu demi satu, demikianlah rumah kedamaian, yakni jhana, dibangun dari ribuan momen kedamaian, yang dibuat satu persatu. Tak kala momen demi momen Anda meletakkan kedamaian atau kelembutan atau kebajikan di ruang antara tersebut, maka fantasi seksual tidaklah diperlukan lagi. Rasa sakit berangsur-angsur sirna, kesuraman menjadi kecemerlangan, kegelisahan kehabisan bahan bakar, dan jhana pun terjadi dengan sendirinya. Sebagai rangkuman, amatilah bahwa kelima rintangan terjadi dalam ruang di antara pengamat dengan yang diamati. Jadi tempatkanlah kedamaian dan cinta kasih di antaranya. Jangan sekedar sadar, tetapi kembangkanlah apa yang saya sebut sebagai penyadaran tanpa syarat. Kesadaran yang tidak pernah mengendalikan atau mencampuri apapun yang disadarinya. Maka semua rintangan akan mengeropos dan pudar segera. Perumpamaan tentang ular.
Banyak meditator mengeluhkan tentang rintangan kesayangan, sebuah masalah dalam meditasi yang terus-menerus merintangi mereka. Rintangan-rintangan kambuhan ini dapat diatasi dengan sebuah metode yang diturunkan dari perumpamaan tentang ular berikut ini. Pada tahun-tahun awal saya menjadi biku hutan di Thailand, saya sering kembali ke pondok saya dengan bertelanjang kaki, karena tidak ada sandal dan saya tidak memanfaatkan cahaya bintang untuk memandu saya, karena tidak tersedia baterai untuk senter saya. Walaupun jalan setapak di hutan itu juga dipakai bersama-sama dengan para ular, saya tidak pernah dipatuk. Saya tahu mereka ada di sana dalam jumlah banyak dan mereka amat berbahaya. Jadi saya berjalan dengan sangat hati-hati sembari mewaspadai mereka. Jika saya melihat sebuah pita gelap yang mencurigakan melintang di tengah jalan, meskipun itu mungkin hanya sebatang kayu, saya akan melompatinya atau mencari jalur lainnya. Dengan demikian, saya berhasil mengelak dari mara bahaya. Dengan cara yang sama, di jalan meditasi terdapat banyak rintangan. Berbahaya menanti untuk menubruk Anda dan menggagalkan kemajuan Anda. Seandainya saja Anda ingat bahwa mereka sedang mencari mangsa dan bahwa mereka berbahaya, maka Anda akan terus mewaspadai mereka dan tak akan pernah tertangkap. Rintangan kesayangan Anda itu seperti kebanyakan jenis ular, sesuatu yang sudah berkali-kali menangkap Anda. Jadi pada awal dari setiap sesi meditasi duduk, ingatkanlah diri Anda terhadap rintangan kesayangan tersebut. Peringatkan diri Anda akan bahaya rintangan itu, maka Anda akan mewaspadai mereka di ruang antara pengetahu dan yang diketahui sepanjang meditasi duduk Anda. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan jarang tertangkap. Strategi Nalagiri. Beberapa meditator menyatakan bahwa mereka mengalami seluruh 5 rintangan sekaligus dan dalam kekuatan yang dahsyat. Pada saat itu mereka merasa bisa menjadi gila. Untuk membantu para meditator yang mengalami serangan yang akut dan parah dari seluruh rintangan, saya mengajarkan strategi Nalagiri yang berdasarkan sebuah episode terkenal dari kehidupan Buddha. Orang-orang yang memusuhi Buddha mencoba membunuhnya dengan melepaskan seekor gajah besar bernama Nalagiri yang telah dibuat mabuk di jalanan sempit di mana Buddha tengah berjalan untuk menerima dana makanan. Mereka yang melihat gajah gila mengamuk itu berteriak-teriak memperingatkan Buddha dan para siswanya agar cepat-cepat menyingkir dari jalan. Semua biku segera menyingkir kecuali Buddha dan ajudan setianya, Biku Ananda. Dengan gagah berani, Biku Ananda berdiri di depan gurunya, siap melindungi guru tersayangnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Dengan lembut, Buddha menggeser Biku Ananda ke samping dan seorang diri menghadapi gajah mengamuk yang sangat kuat tersebut. Buddha pasti punya kesaktian dan saya percaya Buddha mampu menangkap belalai gajah besar itu, memutar-mutarnya 3 kali di udara di atas kepalanya, lalu melemparkan gajah itu ke seberang sungai Gangga yang ratusan mil jauhnya. Tetapi itu bukanlah cara seorang Buddha. Alih-alih Buddha mengerahkan cinta kasih atau pelepasan, barangkali Buddha memikirkan sesuatu seperti, Nalagiri sayang, pintu hatiku terbuka untukmu, tak peduli apapun yang pernah kau perbuat terhadapku. Engkau boleh menamparku dengan belalaimu atau menginjak-injakku, tetapi aku tak akan membalasmu dengan niat buruk. Aku akan mengasihimu tanpa syarat. Dengan lembut, Buddha menempatkan kedamaian di ruang antara dirinya dengan gajah maut itu. Sungguh besar daya cinta kasih sejati nan tak tertahankan itu, yang dalam beberapa detik saja menyurutkan amuk sang gajah. Nalagiri menjinak dan tunduk di hadapan yang penuh welas asih, tak kala beliau mengelus lembut belalai sang gajah sembari berkata, "Ya Nalagiri, ya."
Ada masa-masa dalam praktek sebagian meditator, tak kala pikiran mereka menggila seperti gajah raksasa mabuk yang menghancurkan segalanya. Dalam situasi semacam ini, ingatlah strategi Nalagiri. Hanya menggunakan kekerasan untuk mengatasi gajah mengamuk dalam pikiran Anda. Alih-alih, gunakanlah cinta kasih atau pelepasan. Pikiran gilaku sayang, pintu hatiku terbuka untukmu. Tak peduli apapun yang pernah kau perbuat terhadapku. Engkau boleh merusak atau menghancurkanku. Tetapi aku tak akan membalasmu dengan niat buruk. Aku mengasihimu, pikiranku, tak peduli apapun yang pernah kau perbuat. Berdamailah dengan pikiran gila Anda, alih-alih mencampurinya. Begitulah kekuatan cinta kasih sejati, yang dalam waktu singkat yang mengejutkan, pikiran akan terbebas dari amukannya dan berdiri lembut di hadapan Anda. Tak kala kesadaran lembut Anda mengelusnya sembari berkata, "Iya, pikiran, iya." Tak kala rintangan-rintangan KO. Pertanyaan yang sering timbul adalah, seberapa lamakah rintangan-rintangan tersungkur jatuh? Ketika rintangan-rintangan tersebut teratasi, apakah itu berarti untuk selamanya atau hanya selama meditasi Anda? Pada mulanya, Anda mengatasi rintangan-rintangan itu secara sementara. Ketika Anda bangkit dari meditasi mendalam, Anda akan sadari bahwa rintangan-rintangan tersebut telah pergi untuk waktu yang lama. Pikiran itu sangat tajam, sangat sunyi. Anda mampu mempertahankan perhatian Anda pada satu hal dalam waktu yang lama. Dan Anda sama sekali tidak memiliki niat buruk. Anda tidak mampu marah kepada seseorang, bahkan jika ia memukul kepala Anda. Anda tidak tertarik pada kenikmatan-kenikmatan indrawi seperti seks. Inilah hasil dari meditasi yang baik. Tetapi setelah beberapa saat, tergantung dari seberapa dalam dan panjangnya meditasi itu, rintangan-rintangan tersebut kembali lagi. Ini ibarat mereka ada di atas ring tinju dan mereka barusan terpukul jatuh. Mereka tak sadarkan diri sejenak. Akhirnya mereka siuman kembali dan mulai memainkan tipuan-tipuan mereka. Tetapi setidaknya Anda tahu apa yang sudah mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Semakin sering Anda kembali ke tahap yang lebih dalam tersebut, semakin sering rintangan-rintangan itu KO, semakin sakit dan lemah jadinya mereka. Kemudian inilah tugas dari pandangan cerah untuk mengatasi rintangan-rintangan yang terlemahkan itu untuk selama-lamanya. Inilah jalan kuno ajaran Buddha. Anda memukul jatuh 5 rintangan melalui praktek meditasi dalam rangka menyediakan peluang bagi kebijaksanaan. Kebijaksanaan selanjutnya akan menembusi rintangan-rintangan yang terlemahkan itu dan menghancurkan mereka. Tak kala rintangan-rintangan telah sepenuhnya dilepaskan, Anda pun tercerahkan. Dan jika Anda telah tercerahkan, tak ada lagi kesulitan untuk memasuki jhana, karena rintangan-rintangan telah pergi. Apa yang ada di antara Anda dan jhana telah sepenuhnya diberantas. Demikianlah, selesai sudah bab 1 kedamaian meditasi, bab 4 rintangan meditasi 2. Pada video part berikutnya akan dibacakan masih tetap di bagian 1 kebahagiaan meditasi di bab 5 kualitas kesadaran. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang